Oke, WhatsApp kuy. Balik lagi bareng saya si Jack. Kali ini saya akan membahas film dari mamang saya sendiri, yaitu Mamang Andi Lau. Dengan film yang berjudul Full Throttle yang dirilis pada tahun 1995. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut, intro dulu atuh kuy. Oke, langsung aja saya perkenalkan mamang saya Andi Lau yang akan berperan sebagai Joe. Joe adalah salah satu pemuda yang berbakat di bidang balap, sehingga dirinya ingin sekali mengikuti kejuaraan balap internasional. Joe juga merupakan anak dari seorang pemilik bengkel yang sering berpartisipasi di kejuaraan balap bergengsi. Di awal film diperlihatkan dua orang pria yang sedang balapan liar di jalanan umum, hingga kemudian salah satu pembalap itu terjatuh hingga dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit kita diperlihatkan seorang aki-aki yang merupakan seorang pemilik bengkel sekaligus promotor di ajang balap motor bergengsi. Dia pun terlihat marah terhadap pria yang diketahui kecelakaan itu, karena pria itu merupakan salah satu pembalapnya yang akan mengikuti sebuah turnamen di Jepang dan sudah mendapatkan kontrak sponsor di Jepang. Scene berganti dan memperlihatkan bahwa Joe sedang berkumpul bersama anak-anak motor lainnya, atau yang biasa disebut oleh warga plus 62 kopdar. Lalu terlihat seorang pria yang tiba-tiba parkir seenaknya di parkiran yang sudah bertuliskan nomor, yang diketahui memiliki arti dari nomor yang tertulis di parkiran tersebut. Dan ternyata pria itu diketahui bernama David, dan merupakan seorang pendatang baru di kota tersebut. Di tempat itu juga kita diperlihatkan seorang pria botak yang diketahui adalah pemilik bar tersebut. Dia bernama Faye. Melihat beberapa piala yang dipajang di tempatnya, nampaknya dia pun mantan seorang pembalap. Kemudian David tak sengaja mendengarkan perbincangan Joe dan seseorang yang mengatakan bahwa dirinya batal jadi sponsor motor baru milik Joe karena kasus kecelakaan balapan liar yang kemarin. Tak lama kemudian, datang salah satu teman Joe yaitu Jimmy, yang diketahui dia adalah pemilik parkiran yang bernomor 2 yang ditempati oleh David tersebut. Terlihat David juga memperkenalkan diri kepada Joe, tapi terlihat tidak memperdulikannya, karena dia mungkin sedang rungsing. Dan pada saat David keluar dari bar itu, terlihat motornya sudah ngagoler di tempat lain, dan diketahui itu ulah Jimmy, karena dia kesal parkirannya ditempati sembarangan oleh David. Sehingga David pun bertanya kepada Joe, kenapa dirinya menempati parkiran nomor 1? Apakah dirinya yang tercepat? Dan Joe pun menjawabnya, bukan aku yang membuat peraturan, tapi terbukti akulah yang tercepat. Sehingga David pun penasaran dan terlihat dia menyalip dalam perjalanan Joe pulang. Merasa Joe ditantang balapan oleh David, dia pun memberhentikan motornya untuk kemudian menelpon temannya menanyakan keadaan lalu lintas, berharap aman dari razia polisi. Dan saat balapan dimulai, David terlihat belok ke arah di mana jalur tersebut sedang ada razia polisi. Dan akhirnya polisi pun mengejar David, tapi untungnya David lolos karena bisa bersembunyi di tempat yang gelap. Seketika Joe pun menghampirinya dan menyarankan agar motornya ditinggalkan di tempat itu, karena polisi sepertinya sudah mencatat plat nomornya. David pun bercerita pada Joe bahwa dia sedang memesan motor yang sama yaitu Honda NSR 250cc. Dan Joe pun memberitahu pada David jika dirinya membeli motor dari seorang yang bernama Paul, dia pasti akan mendapatkan harga yang jauh lebih mahal. Setelah berbincang, mereka pun pulang ke rumah David berboncengan. Sesampainya di rumah David, akhirnya Joe pun mengetahui bahwa David ternyata memiliki bengkel sendiri dan bahkan seorang pembalap. Di saat Joe menghidupkan motor dan ngagerungkeun gasnya, tiba-tiba keluar ayah David dan berkata, karena keasikan berbincang, Joe pun sampai lupa bahwa dirinya akan menjemput kekasihnya yang bernama Ani. Ani, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Oke, lanjut. Diketahui Ani bekerja di bengkel milik Paul. Dan ternyata Paul ini adalah ayah dari Joe, tetapi hubungan mereka tidak begitu baik layaknya seorang ayah dan anak.
Dan diketahui Joe memiliki bengkel yang ia rintis bersama Jimmy karena dia lebih merasa nyaman bekerja di bengkelnya itu dibanding harus bekerja bersama ayahnya sendiri. Lalu scene berganti, dan kita diperlihatkan bahwa David mengunjungi bengkel milik Paul dan berniat akan mengambil motor pesanannya itu. Namun saat Paul menunjukkan motor pesanannya itu, David baru sadar bahwa motor itu adalah motor yang digunakan oleh Joe semalam. Lalu Paul pun memeriksanya dan ternyata benar. Dia melihat ban motor itu sudah terpakai. Seketika Paul pun marah dan memarahi semua karyawannya. Dan dia pun memanggil Annie untuk menanyakan hal itu. Tapi karena Annie merasa takut, dia pun memilih untuk diam. Tapi David sendiri tidak mempermasalahkan hal itu, karena dia sendiri mengetahui siapa yang memakai motor itu. Sontak Paul pun menasihati David agar jangan pernah bergaul bersama mereka, jika dia ingin bersungguh-sungguh menjadi pembalap. Paul pun menyarankan David agar dirinya ikut bersama tim balapnya, karena tim balapnya sudah resmi dan memiliki sponsor. Di tempat itu juga David menghampiri Annie untuk meminta nomor telepon Joe agar ia bisa menemuinya. Dan Annie pun memberi kartu nama Joe beserta alamat bengkelnya. Dia pun menyarankan jika akan menservis motor datanglah ke tempatnya karena biaya servis di sana jauh lebih murah. Kemudian David pun bertemu Joe dan dia pun menceritakan soal motornya itu, bahwa motor yang Joe gunakan semalam adalah motor yang ia pesan. David pun menceritakan bahwa Paul memintanya untuk ikut bergabung bersama tim balapnya. Dan Joe pun menjelaskan bahwa untuk sementara dirinya tidak bisa ikut balapan karena SIM miliknya ditarik oleh polisi. Esok harinya dia pun mengikuti tes untuk mendapatkan SIM-nya kembali. Dan terlihat Joe pun mendapatkannya. Semua itu dia lakukan karena dirinya ingin serius mengikuti balapan resmi. Suatu hari Joe mendatangi kantor asosiasi pembalap dan berniat mendaftarkan diri menjadi pembalap profesional. Tetapi dirinya ditolak karena reputasinya sebagai pembalap liar. Seketika Joe pun pergi dengan wajah kesalnya. Sehingga Joe pun mendatangi Faye, berniat untuk menceritakan masalahnya itu. Dan Joe pun menjelaskan yang bisa merubah aturan itu tak lain hanyalah Paul. Tapi Joe tidak ingin memohon kepada Paul. Mendengar hal itu, Faye pun berniat membantu Joe untuk memohon kepada Paul. Dan dia pun akan mencoba meminta motor baru beserta sponsornya untuk Joe. Tak lama setelah perbincangan itu, mereka pun berniat mendatangi kediaman Paul yang diketahui sedang merayakan pesta ulang tahunnya. Sesampainya di sana, terlihat Joe memberikan sebuah hadiah untuk Paul, tapi terlihat reaksinya biasa-biasa saja. Dan bahkan Paul malah menghampiri para pembalapnya. Lalu tanpa basa-basi busuk, Faye pun langsung mengatakan maksud kedatangannya bersama Joe ke tempat itu, yaitu untuk meminta motor baru yang akan disponsori oleh nama barnya. Dan begitu Faye berkata bahwa Joe adalah pembalapnya, dia pun beralasan bahwa motornya sudah ia gunakan untuk semua pembalapnya. Dan ditambah lagi bahwa dia telah merekrut satu pembalap baru. Bersamaan dengan perkataannya, tiba-tiba muncul David. Dan Paul pun menjelaskan bahwa Davidlah orang yang ia maksud. Mendengar hal itu, Joe pun marah dan lalu pergi. Lalu salah satu pembalap Paul mengatakan kepada David, seandainya kamu berhasil menjuarai balapan di lintasan sekalipun, tapi jika kamu belum mengalahkan Joe di jalanan, kau bukanlah pemenang yang sesungguhnya. Seketika David pun mengejar Joe, karena dia tidak ingin salah paham, karena dia sudah menjadi pembalap tim ayahnya. Karena Joe sangat kesal, akhirnya ia pun melampiaskan dengan cara menantang David dan yang lainnya untuk balapan. Tapi di saat Joe memimpin balapan, terjadi insiden di mana ban motornya mengenai kaleng di tengah jalan, sehingga ia dan motornya terpental mengenai pembatas jalan, dan dengan segera dia pun dibawa ke Dustira. Dan selama di rumah sakit, dirinya mengalami koma yang cukup lama, sehingga Anilah yang merawat dirinya dengan sabar.
Terlihat David berhasil menjuarai balapan di sebuah turnamen, tapi dirinya merasa piala tersebut tidak berarti karena Joe tidak ada di lintasan. Sehingga piala itu diberikan untuk Joe bersama sebuah surat yang bertuliskan semoga Joe lekas sembuh agar bisa menjadi pesaingnya lagi di jalanan. Suatu hari terlihat teman-teman Joe datang untuk menjenguknya, dan di sela-sela perbincangan, mereka menyuruh agar Joe cepat turun ke lintasan lagi. Mendengar hal itu, Annie pun marah dan langsung pergi keluar. Dia pun mengatakan kepada Joe alasannya marah tak lain karena dirinya tak ingin kehilangan kekasihnya itu. Setelah Joe benar-benar sembuh, dia pun tanpa sepengetahuan Annie mencoba memacu motornya lagi, berniat untuk menghilangkan rasa traumanya itu. Dan akhirnya Joe dan Jimmy pun sunmori ke daerah bendungan Cirata. Terlihat di setiap tikungan dirinya merasa ketakutan, karena selalu teringat insiden kala itu. Dan akhirnya Joe pun tak bisa melawan ketakutannya itu, dan memilih untuk pensiun dan lebih serius menjadi seorang mekanik. Dan terlihat bengkel Joe pun direnovasi menjadi lebih baik lagi. Suatu hari Joe pergi ke bar milik Faye, berniat mempromosikan bengkelnya itu. Setibanya di sana, dia pun melihat parkiran motornya sudah dicoret, entah oleh siapa. Dan seketika Joe pun masuk ke dalam. Terlihat dia membagikan kartu nama dan alamat bengkelnya. Tapi terlihat ia dicuekan oleh semua orang, dan membuat Jimmy marah karena melihat perlakuan semua orang terhadap sahabatnya itu. Tapi terlihat David mencoba menenangkan, dan dia mencoba mencairkan suasana dengan cara menanyakan kabar Joe. Tapi karena Jimmy yang selalu berpikiran buruk terhadapnya, membuat semua orang yang ada di tempat itu jadi bersih tegang. Dan tak disangka, Sian pun menantang Joe untuk balapan, karena dia menganggap Joe sudah tak punya nyali lagi untuk balapan. Dan Joe pun lebih memilih diam atas perkataan Sian itu, karena dirinya sadar, dulu pun dia pernah melakukan hal yang sama terhadapnya, sewaktu dirinya masih menjadi nomor 1. Dan di saat David akan pulang, tiba-tiba Jimmy menghadangnya dan berniat untuk menantangnya balapan. Tapi terlihat David menghiraukannya dan memilih untuk pergi. Namun tak disangka Jimmy pun mengejarnya, dan akhirnya Joe pun meminjam kunci mobil Faye untuk mengejarnya. Dan akhirnya mereka bertiga pun kejar-kejaran di jalan. Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, Joe pun mengingatkan Jimmy menggunakan HP yang selalu dibawanya. Tapi perkataan Joe malah dihiraukan oleh Jimmy dan mengakibatkan motornya menabrak sebuah truk, hingga motornya pun hancur karena terlindas oleh truk tersebut. Tak disangka Jimmy pun keluar dari kolong truk itu, tapi dirinya malah mencari motornya itu dibanding memikirkan nyawanya sendiri. Dan agar Jimmy tidak panik, Joe pun mencoba untuk memberi air minum kepadanya, tapi terlihat Jimmy menyemburkan airnya beserta darah dari mulutnya, dan itu disebabkan karena luka dalam dari tubuhnya, sehingga Jimmy pun tewas di tempat kejadian. Setelah kejadian itu, Joe pun memberanikan diri menghampiri ayahnya dan memohon kepadanya untuk meminta motor baru, karena dia berniat untuk kembali balapan lagi. Tapi karena tingkahnya yang terlihat tak sopan, Joe pun malah ditampar oleh ayahnya. Melihat kejadian itu, akhirnya ibu tiri Joe pun memujuk ayahnya agar memberikan apa yang Joe mau. Dan esok pagi pun, tak disangka motor itu pun datang. Di sana juga terlihat ayah Joe yang tak berani menghampiri dirinya. Tapi melihat hal itu, sepertinya hubungan mereka sudah semakin membaik. Kemudian Faye pun mendampingi Joe untuk latihan. Melihat hasilnya cukup memuaskan dan dirasa persiapannya sudah cukup, akhirnya Joe pun mendatangi David untuk menantangnya balapan di jalanan. Dan hari balapan pun tiba. Di saat Joe memacu motornya dengan cepat, insiden yang tidak diinginkan pun hampir terjadi kembali ketika emak-emak menjatuhkan sampah kalengnya ke tengah jalan, hingga membuat Joe terjatuh. Dan dia pun segera menghentikan balapannya itu setelah si emak berkata bahwa perbuatan yang dilakukannya itu tidak berguna
dan tak ada tujuannya sama sekali. Dan akhirnya mereka berdua pun memilih untuk menghentikan balapan itu, karena dirasa hanya akan membahayakan dirinya dan membuat banyak orang kecewa. Lalu di ending terlihat bahwa Ani akan pergi ke bandara menggunakan taksi karena akan berangkat ke Kanada. Tapi Joe pun dengan segera menyusul Ani untuk mencegahnya, dan dia pun menjelaskan bahwa dia akan berhenti dari dunia balapannya itu, sehingga Ani pun membatalkan niatnya untuk pergi ke Kanada. Dan film pun tamat.